Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya mau ngebahas dua produk favorit saya dari brand lokal La Coco. Yang satu adalah produk baru, yang satu produk udah lama tapi masih jadi favorit saya. Kalau pengen tahu produknya apa, tonton terus video ini ya. Nah, kedua produk yang akan saya bahas hari ini adalah dua produk ini. Yang pertama adalah La Coco Daily UV Counter SPF 50 PA++, dan yang kedua adalah La Coco Watermelon Glow Mask. Kita mulai dari produk ini dulu ya. Jadi sesuai namanya, ini adalah sunscreen terbarunya dari La Coco. Ini adalah produk yang klaimnya itu adalah Moisturizing Brightening UV Protection. Jadi dia ini merupakan bisa dibilang hybrid ya. Jadi kombinasi antara organic and inorganic sunscreen. Atau mungkin kamu lebih familiar dengan sebutan chemical and physical sunscreen. Karena di dalamnya ini ada organic sunscreen, salah satunya adalah avobenzone. Terus juga di dalamnya ada titanium dioxide-nya juga. Nah, selain itu, kandungan di dalam sunscreen ini juga ada squalane. Squalane itu adalah satu minyak gitu ya, yang secara alami ada di kulit kita. Jadi, minyak ini tuh ada di sel-sel kulit kita dan salah satu fungsinya itu sebagai lipid barrier atau dia tuh kayak proteksi gitu lah ya, memproteksi kulit kita supaya tetap lembab, supaya kelembapan di kulit kita nggak gampang menguap juga, dan juga melembutkan kulit. Nah, squalane ini memang sering ditambahkan di dalam produk skincare, salah satunya fungsinya untuk itu menjaga kelembapan kulit. Terus dia juga ada niacinamide-nya. Kamu pasti udah sering dengar kalau niacinamide itu tuh it's a really great antioxidant. Jadi sebenarnya kalau ditambahkan ke dalam produk sunscreen itu bagus banget karena kan kita kena sinar matahari ya, yang itu sebenarnya memicu produksi radikal bebas. Nah, kalau di saat yang bersamaan kita melindungi kulit kita dari sinar matahari sekaligus juga memberikan antioksidan yang melawan free radicals-nya itu, tentunya hasilnya akan lebih bagus. Keuntungan lainnya dari niacinamide adalah dia juga bisa membantu mencerahkan kulit juga, sekaligus juga membuat produksi minyak di kulit kita itu lebih balance dan sekaligus menjaga skin barrier di kulit kita juga. Nah, salah satu kandungan lainnya yang juga berfungsi untuk mencerahkan kulit di dalam produk ini adalah licorice extract. Nah, dari segi formula, I would say this is one of the best sunscreens I've ever tried from a local brand. Jadi memang formulanya tuh nyaman banget di kulit, melembabkan iya banget. Terus pada saat dipakaikan ke kulit itu nggak ada rasa berminyak, tidak ada rasa lengket. Terus dia memang pada saat kita aplikasikan ke kulit itu ada warna putihnya ya, tapi setelah kamu blend gitu ya, itu warna putihnya akan samar dan bahkan bisa dibilang menjadi transparan. Nah, finishnya ketika setelah memakai ini, dia itu bukan tipe sunscreen yang emang kayak langsung matte gitu, tapi juga bukan sunscreen yang basah tampilannya gitu ya. Jadi sunscreen ini tetap bisa ngeset, tapi dia tetap ada sedikit glow-nya. Jadi kayak memberikan apa ya, kayak healthy looking glow gitu lah ya. Jadi maksudnya kulit yang sehat aja kelihatannya gitu. Makanya saya suka banget, dan menurut saya setelahnya ditimpa pakai makeup juga enak banget. Kalau saya lihat di daftar kandungannya sih nggak ada fragrance-nya, jadi cukup aman untuk kulit kamu yang misalnya sensitif. Ini juga non-comedogenic. Pengalaman saya sih pakai ini setiap hari, saya pakai di rumah aja, saya pakai sambil olahraga, saya nggak ngerasa ada keluhan apapun. Maksudnya dia tidak menyumbat pori-pori, dibersihinnya juga cukup gampang. Nah, satu hal lagi yang saya suka adalah pada saat saya pakai olahraga, itu kan pasti keringetan ya mukanya. Apalagi kalau saya pas lagi jalan keluar rumah itu kan pakai masker. Dia itu tidak, bukan yang luntur terus belang-belonteng gitu loh. Kan ada ya sunscreen tuh yang pada saat dia kena keringat kita, lunturnya itu tuh dia jadi, ya itu tadi belang-belang kulit kita karena warna putihnya bercampur dengan keringat. Kalau ini tuh enggak gitu. Nah, kalau tips dari saya untuk pakai produk ini tuh sedikit-sedikit dulu ya. Jadi layer by layer. Kan kita kalau pakai sunscreen itu harus tepat ya takarannya. Jadi sekitar 1/4 sendok teh untuk seluruh wajah atau setengah sendok teh untuk wajah, leher, dan juga telinga gitu. Tapi jangan langsung kamu ambil segitu banyaknya dan dipakein ke muka. Mungkin untuk lebih gampang ngeblendnya, kamu pakai sedikit-sedikit dulu dan diratakan ke seluruh kulit, baru dipakai lagi, dan menurut saya hasilnya akan lebih bagus. Another trick adalah di tap-tap. Jadi diratakan itu dengan cara di tap-tap, jadi bukan digeser-geser, supaya dia itu tadi cepat menyerap dan juga nggak akan menimbulkan white cast. Oh ya, satu hal dari klaim melembabkannya, saya setuju banget sih. Emang ini produk sunscreen yang melembabkan banget. Biasanya tuh ada beberapa sunscreen yang di kulit saya malah agak bikin kering gitu ya. This one is truly moisturizing. Bahkan saya pernah iseng-iseng karena di rumah aja gitu ya, jadi saya udah pakai produk-produk yang cukup melembabkan kayak misalnya serum, essence gitu kan. Terus akhirnya saya pakai ini aja, saya skip moisturizer-nya dan kulit saya baik-baik aja.
Nah, satu kekurangan dari produk ini adalah kurang banyak, alias ukurannya kecil banget. Jadi ini tuh tubenya adalah 20 mili. Nah, karena kita pakai sunscreen dalam jumlah cukup banyak dan juga setiap hari ya, ini ya kemungkinan besar sih akan cepat habis gitu. Jadi mudah-mudahan aja La Coco akan ngeluarin produk ini dalam kemasan yang lebih besar. Tapi sebenarnya ada keuntungannya juga sih, kalau misalnya kemasannya kecil, selain ini jadi gampang dibawa-bawa, kalau misalnya kamu ke kantor misalnya gitu ya, dan perlu untuk touch up gitu kan, ini gampang dimasukin ke dalam tas dan nggak berat. Dan karena kemasannya kecil dan cepat habis, jadinya kesegaran produknya itu lebih bisa dipertahankan gitu kan, karena emang produk ini nggak akan lama-lama ada di meja rias kita karena cepat kita habisinnya. I think you can look at it from that perspective too. La Coco Daily UV Counter SPF 50 PA++ ini sudah kamu bisa beli secara online. Nanti saya akan tulis description box di bawah belinya di mana aja. Harganya adalah Rp150.000. Produk kedua yang saya mau bahas adalah La Coco Watermelon Glow Mask. Ini tuh produk yang udah cukup sering sih saya bahas sebenarnya gitu ya. Karena dari pertama kali ini launch sampai sekarang masih sering saya pakai on and off gitu ya. Dan juga menurut saya kedua produk ini tuh sebenarnya complementary atau saling mendukung gitu. Jadi kamu mungkin udah tahu bahwa Watermelon Glow Mask ini adalah sleeping mask yang dipakai di step akhir skincare malam hari kita. Jadi biasanya sih saya pakai ini tuh setelah night cream. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau pakai night cream, kamu skip aja, abis serum langsung pakai ini juga boleh-boleh aja. Fungsinya adalah untuk nge-trap atau nge-lock kelembapan di kulit kita supaya nggak gampang menguap saat kita tidur. Dan juga di sini ada beberapa kandungan yang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan. Salah satunya tentunya adalah watermelon atau semangka. Semangka itu kan banyak airnya gitu ya, jadi bisa membantu menghidrasi kulit, menambahkan air ke kulit kita. Dia juga ada antioksidannya sehingga bagus untuk memperbaiki sel-sel kulit yang mungkin rusak akibat radikal bebas. Terus di sini juga ada ekstrak pisangnya juga, ada seaweed juga, sama ada lactic acid. Wah, kalau ada lactic acid berarti ada exfoliating ya dong Kak? Iya, tapi itu tuh sangat gentle ya. Jadi seperti saya pernah info, lactic acid itu adalah jenis AHA, tapi yang dia ukuran molekulnya itu besar sehingga dia tidak bisa terlalu dalam menembus ke kulit kita. Nah, karena itu dia tuh jadi lebih gentle di kulit dibandingkan dengan glycolic acid misalnya yang dia bisa menembus kulit lebih dalam. Nah, jadi itulah yang saya suka dari Watermelon Glow Mask ini. Karena dia bukan cuma melembabkan aja, bukan hanya mempertahankan kelembapan di kulit kita aja, tapi ada efek mencerahkannya itu. Dan itu kayaknya kamu bisa lihat hampir instantly gitu ya. Jadi kalau saya udah lama nggak pakai nih gitu, terus saya pakai malam harinya, pas pagi-pagi saya bangun kayak wow, kulit terang benderang. Karena emang kelihatan cerah banget gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang ini tuh complementary sama sunscreen-nya? Karena of course kalau misalnya kamu siang hari panas-panasan gitu ya, walaupun kamu pakai sunscreen tapi pastilah ya ada efeknya gitu di kulit. Kulit tuh kadang-kadang kerasa kayak sedikit sensitize, udah gitu kadang-kadang ada juga yang kelihatan kusam gitu kan, walaupun kita udah pakai sunscreen gitu. Terus juga kan kulit yang terus-terusan kena sinar matahari itu pasti akan lebih kering juga jatuhnya gitu kan. Nah, ini tuh bisa mengatasi semua hal yang terjadi di siang hari gitu. Jadi bisa mengatasi dehidrasinya atau kekeringannya, juga bisa mengatasi kusamnya itu tadi. Plus ini juga ada antioksidannya, ini juga ada antioksidannya. The more antioxidant products you use, the better it is for your skin. Kalau kamu nanya, ini boleh dipakai setiap hari apa enggak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau sleeping mask itu tipe masker yang kalau saya sih ngelihat dari kondisi kulit ya. In general, saya bisa bilang hampir setiap hari saya pakai sleeping mask. Tapi terutama saya akan pakai kalau misalnya kulit saya itu tadi gitu, kerasa dehidrasi, kerasa kayak capek, kerasa kusam juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, saya suka banget Kak pakai ini dan mau dipakai setiap hari, nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja. Watermelon Glow Mask ini dijual seharga Rp225.000. Again, saya akan taruh linknya untuk beli produk ini di description box di bawah. Sekian review saya untuk kedua produk ini. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalin di comment box di bawah ya. Thank you so much for watching everyone. Dan terima kasih juga udah subscribe ke channel ini dan nge-like video ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye!